Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama dalam sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah informasi yang menjelaskan dan memperkuat gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ketika kamu membaca tulisan atau berita di majalah atau media sosial, pernahkah kamu kesulitan memahami ide yang dibahas di dalamnya? Jika iya, mungkin kamu perlu tahu tentang gagasan pokok dan pendukung dalam paragraf. Memahami kedua jenis gagasan ini bisa membantu kamu mengurai ide-ide dalam teks, sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Yuk, segera kita pelajari. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas, sedangkan gagasan pendukung adalah ide-ide tambahan yang menjelaskan dan mendukung gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Bagaimana cara membedakan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ciri-ciri gagasan pokok diantaranya berupa kalimat umum dan biasanya hanya ada satu dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok dapat berdiri sendiri meskipun kalimat lain dihilangkan. Sebaliknya, ciri-ciri gagasan pendukung diantaranya berupa kalimat khusus atau spesifik, atau berupa uraian yang mengandung banyak keterangan, dan jumlahnya lebih dari satu dalam sebuah paragraf. Gagasan pendukung tidak dapat berdiri sendiri. Jika kalimat lain dihilangkan, maka paragraf tersebut akan sumbang atau tidak utuh. Sekarang, yuk coba analisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf berikut. Gagasan pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama atau awal paragraf, yaitu busana tari Saman sangat indah. Kalimat tersebut adalah kalimat umum karena tidak menjelaskan secara detail seperti apa bentuk busananya. Sedangkan gagasan pendukung dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat kedua, ketiga, sampai akhir paragraf. Gagasan pendukung inilah yang menjelaskan detail keindahan dari busana tari Saman. Di antaranya, busana tari Saman terbagi atas 3 bagian. Pada bagian kepala dipakai bulang teleng dan sunting kepies. Pada bagian badan dipakai baju kantong, celana, dan kain sarung. Sementara pada bagian tangan dipakai topong gelang dan sapu tangan. Apakah gagasan pokok selalu berada di awal paragraf? Ternyata tidak selalu ya. Berdasarkan letak gagasan pokoknya, paragraf dikelompokkan menjadi 3 jenis. Pertama, paragraf deduktif yang memiliki gagasan pokok di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif yang memiliki gagasan pokok di akhir paragraf. Ketiga, paragraf campuran yang memiliki gagasan pokok di awal paragraf dan kemudian diperkuat lagi di akhir paragraf. Supaya lebih mudah dipahami, coba perhatikan contoh paragraf berikut. Jenis paragraf apakah ini? Jika diperhatikan, gagasan pokok terdapat di awal paragraf, yaitu orang dewasa yang membutuhkan 2 liter air putih setiap hari. Sedangkan gagasan pendukung terdapat pada kalimat-kalimat selanjutnya. Gagasan pendukung ini yang menjelaskan tentang bagaimana cara membagi waktu untuk minum 2 liter air tersebut. Kesimpulannya, paragraf ini termasuk contoh paragraf deduktif. Contoh yang kedua, jenis paragraf apakah ini? Jika diperhatikan, gagasan pokok terdapat pada akhir paragraf, yaitu kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Sedangkan gagasan pendukung terdapat pada kalimat-kalimat sebelumnya. Gagasan pendukung ini yang menjelaskan secara rinci apa dampak atau bahayanya jika kekurangan konsumsi air putih. Kesimpulannya, paragraf ini termasuk contoh paragraf induktif. Selanjutnya, contoh yang terakhir adalah paragraf campuran. Tahu nggak kenapa? Ya, paragraf ini memiliki gagasan pokok di awal dan di akhir paragraf, sementara gagasan pendukungnya berada di tengah-tengah paragraf. Di awal paragraf terdapat gagasan pokok yaitu mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup dapat menjaga kesehatan. Selanjutnya, di akhir paragraf, gagasan pokok diperkuat lagi pada kalimat dengan demikian kesehatan tetap terjaga dengan konsumsi air yang cukup.